Indonesia akan menghadapi laga tandang ke Bahrain pada 10 Oktober 2024 mendatang. Laga ini merupakan pertandingan ketiga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Rifan. Anak asuh Shin Tae-yong bertekad untuk membungkam sang tuan rumah Bahrain yang konon katanya punya siasat licik. Berbekal catatan positif di 2 pertandingan sebelumnya dan penambahan pemain baru, timnas Indonesia optimis mencuri poin dari Tanah Mutiara Teluk Persia. Jika berbicara flashback ke pertemuan Indonesia versus Bahrain, Indonesia pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain saat kualifikasi Piala Asia 2014. Bagaimanapun masih menyisakan luka bagi timnas Garuda. Jika dilihat head-to-head secara keseluruhan, memang Indonesia kalah. Di mana dari 7x total pertemuan, Bahrain menang 3x, sedangkan Indonesia 2x, dan seri 2x. Tapi catatan pertemuan itu sudah lama terjadi. Kini timnas Indonesia punya wajah yang berbeda. Timnas Indonesia yang dulu bukan yang sekarang. Skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong memiliki segudang prestasi. Berbekal pemain naturalisasi, timnas Garuda sempat menahan imbang 2 laga langganan Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Australia. Apalagi jelang laga melawan Bahrain, timnas Indonesia mendapat amunisi baru, yaitu 2 pemain keturunan Mes Hilgers dan Eliano Reijers yang baru saja sah menjadi WNI. Coach Shin Tae-yong telah resmi memanggil 27 punggawa Garuda yang disiapkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Sebagian besar pemain masih sama saat melawan Arab Saudi dan Australia. Bedanya, kali ini Justin Hubner tidak ikut serta karena cedera dan digantikan dengan Jordi Amat. Di lini depan juga ada pergantian, yaitu Ramadan Sananta yang digantikan oleh Malik Rizaldi. Selain memperkuat lini belakang dan memperkuat variasi serangan, timnas Indonesia juga harus mewaspadai pemain dari timnas Bahrain. Untuk mengantisipasi mereka, pemain timnas Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan pelanggaran dan juga harus mengurangi kesalahan umpan. Pasalnya, selain mengandalkan fisik, Bahrain juga jago memanfaatkan kelengahan dan keteledoran lawan. Selain itu, pemain timnas juga harus mengantisipasi siasat licik Bahrain. Ada 3 siasat licik Bahrain yang perlu diwaspadai, mulai dari pemainnya, supporter, hingga wasit yang akan diutus untuk memimpin laga Indonesia versus Bahrain. Terbukti saat melawan Australia, siasat licik itu berhasil membuat pemain Australia frustasi. Australia sempat dibuat jengkel dengan pemain Bahrain yang hobinya guling-guling di lapangan, mengulur-ulur waktu, sampai-sampai bek Australia gemas dengan ulah para pemain Bahrain tersebut. Selain jago akting, ulah supporter Bahrain juga harus diwaspadai. Saat melawan Jepang, mereka mengintimidasi pemain Jepang dengan laser. Hal itu bisa saja menyulut emosi pemain timnas. Skuad Garuda harus belajar sabar dari pemain Jepang yang tetap tenang dan tak terpengaruh meski diganggu sedemikian rupa. Tak hanya itu, wasit yang akan memimpin laga juga dikhawatirkan akan menjadi masalah. Pasalnya, semua wasit yang akan memimpin laga Indonesia versus Bahrain berasal dari negara Asia Barat, yang mana notabene dari tempat Bahrain berasal. Meski AFC tidak melanggar regulasi, namun penjukan tersebut akan dianggap berat sebelah oleh publik Indonesia. Kekhawatiran tersebut bukan tanpa bukti. Pemimpin wasit itu memiliki rekam jejak yang patut diwaspadai. Salah satu momen kontroversialnya terjadi saat Piala Asia U20. Ketika itu ia memimpin laga Arab Saudi versus Thailand dan memberikan penalti kontroversial bagi Arab Saudi. Keputusan tersebut membuat negara Arab Saudi meraih kemenangan 1-0. Namun terlepas dari siasat licik Bahrain untuk Indonesia, Bahrain juga seserius itu untuk menghadapi pertandingan melawan Indonesia sematang mungkin. Sebanyak 29 pemain Bahrain sudah mulai berkumpul dan berlatih sejak 29 September 2024.
Timnas Indonesia sendiri akan berangkat ke Bahrain pada 5 Oktober 2024, bahkan tanpa latihan dulu. Namun terlepas dari kondisi terkini, PSSI mengharapkan Timnas Indonesia mampu mencuri poin dari Bahrain. Persiapan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain makin waspadai Timnas Indonesia. Timnas Bahrain telah memulai persiapan lebih awal menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 6 Oktober 2024. Bahrain, yang akan menjadi tuan rumah untuk laga ini, sudah memberikan perhatian serius terhadap pertandingan melawan Timnas Indonesia. Pelatih Bahrain, Dragan Talajik, memanfaatkan waktu sejak kompetisi domestik dihentikan pada 28 September lalu dengan menggelar sesi latihan intensif. Latihan ini bahkan dihadiri oleh Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, Sheikh Khalifa bin Ali Al Khalifa. Di sisi lain, Timnas Indonesia menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait waktu persiapan yang lebih singkat dibanding Bahrain. Skuad Garuda dijadwalkan berangkat pada tanggal 6 Oktober 2024 langsung dari Indonesia. Sementara itu, para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri akan langsung bergabung dengan tim di Bahrain. Untuk menghadapi laga kualifikasi melawan Bahrain dan Cina, pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain. Nama-nama pemain ini termasuk beberapa bintang Indonesia yang bermain di luar negeri, seperti Mes Hilgers dan Eliano Reyes. Berikut adalah daftar lengkapnya. Kiper Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Bek Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, Mes Hilgers, Wahyu Prasetyo, Jai Itzes, Asnawi Mangkualam, Sandi Walsh, Pratama Arhan, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Petra, Ivar Jenner, Nathan Choyaon, Ricky Kambuaya, Eliano Reyes, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaeman, Depan, Ragnar Oratmang On, Rafael Struik, Dimas Drajat, Malik Risaldi, Hoki Caraka. Salah satu nama besar yang absen dalam laga ini adalah Justin Hubner. Bek muda ini mengalami cedera pergelangan kaki yang memaksanya absen dari pertandingan penting ini. Melalui akun Instagram Justin Hubner 5, ia menyampaikan bahwa ia baru akan pulih dan siap bermain pada bulan November mendatang. Saya ingin memberitahu bahwa saya tidak bisa mengikuti pertandingan melawan Bahrain dan Cina karena cedera, ungkap Justin dalam postingan tersebut. Meskipun tidak bisa tampil, Justin tetap mendukung Timnas Indonesia dan optimis akan hasil yang baik dalam laga kualifikasi ini. Saya doakan yang terbaik untuk Timnas, dan saya yakin bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang baik, tambahnya. Dengan segala persiapan yang dilakukan kedua tim, pertandingan antara Bahrain dan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diprediksi akan berlangsung sengit.